selaku Ketua KPU Jember. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, waktunya sangat terbatas sekali. Dan terima kasih Pak Zain sudah menyempatkan waktunya di sini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Pak Camat Sumbersari, Bapak Rekar yang sangat ganteng ini ya. Luar biasa, beliau ini mendampingi kaula muda ya. Kim ya Pak Lurah ya. Yang saya hormati juga Pak Dan Ramil, Pak Bambang, dan yang saya hormati juga Pak Kapolsek atau yang mewakili di Kecamatan Sumbersari. Yang saya hormati juga Pak Lurah Tegal Gede di Kecamatan Sumbersari, Bapak Abdul Kamil SSI, ESOS MM kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Ketua RW ataupun RT dan juga seluruh anggota ataupun juga dari kelompok penyelenggara pada malam hari ini. Jadi memang ini adalah kolaborasi, yaitu ada penyelenggaranya dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, dari Kelurahan Tegal Gede, KPU, KIM, dan semuanya seluruh elemen masyarakat. Ya, tak lupa juga dari teman-teman PPS di Tegal Gede yang hadir. Ini yang paling depan sendiri yang cantik-cantik ini, Mbak Cinta sama Mbak Aisyah. Apalagi satunya Mas Hidayat. Mas Hadi ya? Hadi. Ada rakor di kecamatan malam ini. Ya. Alhamdulillah pada malam yang Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan yang fresh ya, meskipun di tengah-tengah kesibukan, kecapean, mungkin sehari sudah bertugas, tetapi Bapak Ibu juga masih menyempatkan, terutama Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan juga Pak Lurah beserta jajarannya dan teman-teman dan juga Pak RT, Pak RW yang malam hari ini bersama-sama memiliki sebuah tekad dan semangat, yaitu untuk mensukseskan pilkada pada tahun 2024. Nah, tadi sudah sedikit disinggung baik oleh Pak Dan Ramil maupun juga oleh Pak Camat tadi kaitannya dengan penyelenggaraan pada pilkada pada tahun 2024. Nah, pengalaman pemilu kemarin ini menjadi sebuah langkah yang sudah kita lewati, dan kita juga akan menuju pada titian, yaitu pada pilkada pada tahun 2024. Hari ini tahapan pilkada sudah berjalan, meskipun juga sudah, kalau kita lihat ya, untuk gambar-gambar sudah mulai banyak bertebaran. Jadi ada yang mencitrakan calon bupati, wakil bupati, ataupun juga calon-calon yang lain lah. Nah, ini kira-kira hari ini untuk calon bupati sampun ada apa belum? Sudah ada apa belum? Belum ya? Belum ya? Kalau belum berarti kan masih punya kesempatan untuk daftar calon bupati. Nah, siapa tahu nanti yang ada cuma misalkan Pak Camat ya mau nyalon boleh, Pak Lurah mau nyalon boleh, tapi nanti Pak Ramil ya, tapi nanti konsekuensinya harus mundur ya. Jadi masih punya kesempatan. Nah, perlu kami sampaikan pada tahapan pilkada ini memang untuk cara bisa diusung nanti untuk bisa mendaftar ini memang ada dua cara. Jadi cara yang pertama adalah jalur partai politik atau gabungan partai politik. Ini adalah jalur yang nantinya bisa mendaftarkan pasangan calon bupati, wakil bupati maupun juga nanti gubernur dan wakil gubernur. Nah, pasangan calon ini nanti akan diusung oleh partai
yang memiliki kursi di parlemen ataupun di DPRD Kabupaten Jember. Nah, syarat untuk yang lewat partai atau gabungan partai ini adalah memiliki syarat 20% atau menggunakan suara sah 25%. Jadi kalau 20% untuk kursi yang ada di DPR, di partai syaratnya punya wakil 20%. Nah, kira-kira berapa 20% dari jumlah anggota DPR yang ada di Kabupaten Jember punya wakil yang duduk di DPR? Jadi harus punya 20%, yaitu sejumlah pindah Pak 10 kursi dari 20%, karena jumlah kursi anggota DPR kita adalah 50%. Jadi 20%-nya adalah 10 kursi. Jadi tidak semua partai yang bisa mendaftar, tapi partai yang punya wakil di DPRD atau yang punya di parlemen. Nah, ini totalnya adalah 10. Nah, 10 ini kalau kita misalkan kita menggunakan yang pemilu 2019, karena saat ini untuk yang kabupaten ini masih dalam proses, belum ditetapkan. Meskipun sudah ada hasil rekap di tingkat KPU sudah ditetapkan, tapi nanti masih ada proses berikutnya nanti untuk penetapan terpilih. Nah, ini misalkan di pemilu 2019 sebagai acuan. Ini partai ini kan tidak ada yang memenuhi 20% atau jumlah kursi yang ada. Paling tinggi pinten Pak? Partai yang punya kursi di DPR pemilu 2019. Pinten Pak? 8. Jadi paling tinggi 8. Nah, agar bisa mencapai 10, yaitu harus bergabung atau berkoalisi. Ini harus bergabung atau berkoalisi sehingga bisa menjadi 10. Kalau sudah 10, punya 10 kursi, maka bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kalau misalkan ya mau lewat jalur partai politik. Kemudian juga bisa menggunakan jalur perseorangan atau independen. Untuk independen ini sudah tutup Pak, kalau independen ini sudah diserahkan kemarin. Jadi kalau yang kesempatan independen ini sudah tidak bisa. Jadi sudah ditutup penyerahan dukungannya kemarin tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Nah, tahapannya sekarang ketika sudah menyerahkan dukungan, prosesnya adalah verifikasi administrasi dan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, berapa kalau misalkan syarat dukungan untuk yang perseorangan? Jember ini kan lebih dari 1 juta. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 itu, yaitu memiliki dukungan yaitu 6,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir. Jadi pemilu terakhir kemarin ini DPT-nya adalah 1,9, jadi 6,5%-nya yaitu 128.195. Jadi meningkat dengan yang pilkada 2020. Kalau pilkada 2020 itu 100.021, jadi 121.000 sekian. Jadi ada peningkatan, jadi berbeda. Nah, ini syarat minimal dukungan kalau perseorangan harus diserahkan. Kemarin sudah selesai, jadi kesempatan untuk perseorangan ini sudah tertutup. Jadi yang masih memungkinkan adalah lewat jalur partai politik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau maju ataupun nyalon bupati dan wakil bupati, masih cukup waktu. Nah, kira-kira kapan pendaftarannya? Nah, ini yang penting. Karena biar siap-siap, mungkin di antara Bapak Ibu nanti ada yang kerso ataupun mau untuk nyalon bupati, monggo siap-siap. Tanggal berapa Pak? 27 Ya, Agustus. 27, 28, 29 bulan Agustus. Jadi kalau sekarang Juni, Juli, Agustus masih 3 bulan. Sudah cukup kira-kira persiapan ini. Kalau misalkan masih mau nyalonkan masih cukup waktu 3 bulan ini. Nah, ini waktu 3 bulan ini monggo kalau ada yang mau mempersiapkan untuk calon bupati dan wakil bupati. Nah, ketika sudah proses pendaftaran diserahkan tadi kelengkapannya, syaratnya adalah punya 10 kursi dari partai politik, maka bisa mendaftarkan untuk jalur partai politik, yaitu di tanggal 27, 28, 29 Agustus. Nah, ketika sudah selesai, maka pendaftaran sama prosesnya, yaitu dilakukan
cek verifikasi administrasi ataupun cek berkas. Nah, tetapi ceknya melalui apa? Melalui silon, melalui sistem informasi dan pencalonan. Cukup ngecek di silon. Nah, nanti persyaratan dan sebagainya itu dicek di silon. Nah, ketika sudah selesai, dicek administrasinya, maka di tanggal 22 September maka akan ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jadi ketika sudah selesai verifikasi administrasi dan bupati, terakhir adalah penetapan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati kapan? Yaitu tanggal 22 September tahun 2024. Nah, kalau calon sudah ditetapkan, kira-kira apa lagi yang kurang? Calon itu apa lagi? Selain ditetapkan nama, apa cukup nama saja? Iya, yaitu penetapan nomor urut. Betul, Pak Camat. Jadi penetapan atau pengundian nomor urut. Kapan pengundiannya? Besoknya, di tanggal 23 September 2024. Nah, ketika sudah ditetapkan ada calonnya, ada nomor urutnya, maka proses berikutnya adalah pasangan calon turun kepada masyarakat untuk menyampaikan visi dan misi, yaitu kita sebut apa istilahnya? Kampanye. Kampanye. Jadi kampanye nanti sebenarnya meyakinkan pada pemilih visi dan misi, programnya apa, itu yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Ini yang paling penting. Jadi kalau istilahnya pemilih cerdas ini harus mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, termasuk mungkin profil dari pasangan calon. Calon nanti juga akan bisa mendapatkan kira-kira gambaran dengan melihat visi dan misi pasangan calon. Nah, dari sejak penetapan, yaitu tanggal 25 September sampai dengan nanti tanggal 23 November. Ini sudah disiapkan. Kemudian H-3, nah, bukan masa lalu Pak ya. Kalau masa lalu laku nanti, masa lalu. Jadi ada masa tenang namanya. Yang paling penting ini, apa kira-kira yang harus ada? Tempat. Kemudian siapa lagi? Pemilih ya. Jadi ada calonnya, ada penyelenggaranya, nggak ada pemilihnya jadi nggak ada. Ya enggak jadi. Makanya yang paling penting adalah pemilih. Nah ini penting. Nah, kenapa kita hadir di sini? Ibu-ibu ada di sini, bapak-bapak ada di sini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan angka partisipasi kehadiran, mengajak pemilih yang belum hadir atau yang pada saat 27 November sudah punya hak pilih. Ini untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya. Nah ini sosialisasi ini yang paling penting. Nanti mungkin Bapak Ibu ketika sudah pulang atau mungkin pas sudah di rumah, nanti monggo kita dibantu disebarluaskan informasi ini. Paling tidak pelaksanaan pemungutan suara, yaitu kapan? Pada hari Rabu 27 November 2024. Ini adalah pemungutan suara. Jadi semuanya sudah ada. Nanti kalau sudah ada penyelenggaranya, sudah ada calonnya, sudah ada pemilihnya, maka sudah siap dan kita sukseskan pada Pilkada 2024. Nah, ini yang mari kita bersama-sama kita tingkatkan, kita ajak seluruh masyarakat warga yang sudah memenuhi ketentuan, memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, maka digunakan hak pilih pada hari Rabu 27 November 2024. Nah ini yang hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Fastaghfirullahal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.